Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, salat kita, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Di antaranya Allah wajibkan kita berpuasa di bulan ini. Dan di antara keberkahan di bulan suci Ramadan adalah terdapat Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga. Dan di bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka. Dan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji atau haji bersama Rasulullah. Di antara kemuliaan yang terdapat di bulan Ramadan, salah satu karunia Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan masih bahasa umum. Artinya di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, tidak ditentukan malam keberapa dan malam apa. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Masih belum disebut juga malam keberapa. Kemudian di juz 30 baru Allah menentukan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan di malam yang diberkahi, baru ditentukan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Awal permulaan turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar kitab kita baca, tapi kita baca dan kita faham. Bukan hanya sekedar kita baca dan kita faham, tapi kita amalkan dalam keseharian kita. Al-Quran ini liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, sekaligus diamalkan. Maka di antara hak kewajiban kita terhadap Al-Quran kita amalkan. Dan Al-Quran ini dijadikan bukan hanya sekedar kitab kita baca, bukan hanya kitab biasa, tapi mukjizat yang abadi. Menjadi pedoman hidup kita, dan di dalam Al-Quran itu menjadi kitab hidayah untuk kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Daman Inusaku dimanapun anda berada. Al-Quran sebagai kitab hidayah, petunjuk. Di dalam Al-Quran itu diperjelas yang mana yang halal, yang mana yang haram. Di dalam Al-Quran itu memperjelas dengan sejelas-jelasnya terkait dengan sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak benar. Menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan. Menjelaskan sesuatu yang diridhai, sesuatu yang dimurkai. Al-Quran juga memperjelas tentang orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang yang mendapatkan kesengsaraan. Mereka yang beruntung, mereka yang rugi sudah disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Di dalam surat yang kita baca dalam sehari minimal 17 kali. Di awalnya terdapat pujian kepada Sang Khalik Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian kita menundukkan diri kita sebagai hamba yang taat beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian sesudah kita memuji Allah, kita minta hajat kita kepada Allah.
Apa hajat kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Harusnya saya yang baca mufrad, tunggal. Kenapa pakai jamak? Kenapa pakai ihdina banyak? Tunjukkan kami. Karena kalau kita berdoa, bukan egois mendoakan diri sendiri, tapi kita berdoa bersama. Mendoakan kaum muslimin muslimat, menyertakan mereka di dalam doa kita. Sebagaimana kita mencintai hal itu untuk diri kita, demikian kami cintai untuk saudara dan kaum muslimin seluruhnya. Maka kita bilang ihdina, bukan hanya kami yang diberi hidayah, petunjuk ya Allah, tapi kepada seluruh orang beriman. Golongkan kami di antara mereka yang mendapatkan hidayah ya Allah. Ihdina as-siratal mustaqim. Di sini kita punya pertanyaan. Bukankah kita berada di siratal mustaqim? Kan ada yang bertanya, Anda sebagai muslim, kok di dalam solat masih meminta petunjuk kepada Allah? Ditunjukkan jalan yang benar. Berarti kita belum berada di jalan benar. Secara logika, kalau kita pahaminya demikian, bahwa kenapa kita minta jalan yang benar? Bukankah kami dalam Islam itu sudah berada di atas kebenaran? Jalan keselamatan, jalannya Rasulullah, para sahabat, jalan Al-Quran. Tapi ulama memperjelas bahwa hidayah ini ada dua macam. Hidayah itu yang pertama adalah petunjuk, diberitahukan arahnya, jalan kebenarannya. Coba kalau kita bertanya kepada seseorang, Pak, saya mau menuju ke lokasi ini, di mana tempatnya? Bapak tinggal lurus, lampu merah ke kanan, nanti di situ ada gedung putih, di belakangnya ada tujuan atau lokasi yang Anda cari. Berarti dia sudah menunjukkan kepada saya arah dan lokasi yang saya cari. Tapi belum tentu saya berada di lokasi tersebut. Di peta yang sudah ditentukan atau sudah digambarkan, bisa jadi saya lupa. Bisa jadi saya tersesat ketika sampai di sana. Jadi bukan hanya minta petunjuk kepada Allah, agar tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bukan hanya itu saja. Tapi ditambah satu lagi, hidayah taufik. Ya Allah, bukan hanya Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalan keselamatan, tapi ya Allah tetapkan kami di atas jalan lurus itu sampai akhir hayat. Kalau seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah, tidak bakalan bisa lulus. Kita kalau beribadah, kita berdoa diberi kekuatan, pertolongan. Maka kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Maka di dalam salat boleh sebelum salam, boleh sehabis salam, kata ulama, baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya, beri taufik kepada saya, a'inni ala dzikrika, bantu saya, berikan taufik kepada saya agar senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang hamba, gak ada satupun yang bisa memberikannya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, senantiasa memperindah ibadah-ibadahku. Maka dalam doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membulak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Berarti bukan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus saja, tapi ya Allah berikan pertolonganmu, taufik hidayahmu, agar kami terus berada jalan yang benar, jalan yang Kau ridhai sampai akhir hayat kami. Kami ya Allah berharap berada di atas jalan kebenaran. Mereka yang mendapatkan taufik, ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Coba para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita di dalam surat Al-Fatihah minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Al-Quran ini semua surat itu bersambung. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Akhir Al-Fatihah nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah nyambung dengan awal surat Al-Imran. Begitu Al-Quran. Coba kalau kita perhatikan, ihdinas siratal mustaqim. Coba di surat berikutnya, di surat Al-Baqarah di awal, kalau kita minta petunjuk hidayah taufik kepada Allah, Allah ingatkan, kalau kalian mau siratal mustaqim, mau diberi taufik,
diberi hidayah, diberi bimbingan, pertolongan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kalian berpegang kepada kitab ini, kalian tidak akan tersesat. Bahkan kalian akan mendapatkan petunjuk, khusus orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini beda dengan kitab lain. Setiap penulis kitab mengatakan, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab. Di awalnya Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian Al-Quran ini kita tidak bisa merubah isinya. Tapi isi Al-Quran bisa merubah hidup kita. Kami tidak butuh waktu baca Quran. Tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Maka kalau kalian pulang ke rumah, pemirsa kalau ada di rumah, cari mushaf yang ada di rumah. Usap mushaf ini menggunakan telapak tanganmu. Apabila ada debu yang menempel di tangan kita, bisa jadi debu yang menempel di hati kita lebih tebal lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, dan seperti kemarin kita bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, bertepatan hari ini 16 Ramadan, yang itu artinya nanti malam insya Allah bertepatan dengan Nuzul Quran. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema berkaitan dengan Al-Quran, yaitu jangan abaikan Quran jika ingin selamat. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Haris Hakam dan juga Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.